Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami muliakan para pimpinan pondok pesantren, ketua yayasan, para ustaz dan ustazah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sangat diistimewakan oleh Allah. Kita dihimpun dalam sebuah majelis yang sangat menjanjikan, yaitu majelis ilmu, dan insya Allah orang-orang yang akan mendatanginya adalah orang-orang yang merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka saya sering berkelakar, sering guyon sama teman-teman jemaah, datang ke pengajian kok masih ruwet, ya, aneh, ya, aneh. Karena calon penghuni surga itu di dunia sudah tidak ruwet. Atau kalau salah balik, jika di dunia sering ruwet, kira-kira surganya jauh. Karena karakter orang surga itu kan surga ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bagaimana orang takwa itu? Salah satu karakternya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Covid ya ada, tapi tidak ruwet. Yuk kita ukur ibu. Ibu ketika mendengar, bapak ibu ketika mendengar ada wabah, lebih-lebih dibumbui lagi, bermutasi menjadi sebuah pandemi yang menakutkan. Panik bukan? Panik kok? Tapi kalau mendengar ayat idza ulqu fiha sami'u laha sahiqa wa hitafur takadu tamayyazu minal ghaib, panik. Besok di neraka itu orang dilempar loh, bukan didorong, dilempar, dan neraka saat itu marah, hampir meledak. Panik dengar berita itu. Alhamdulillah kalau panik. Lah orang sekarang tuh nggak takut loh. Apa takut dengan ancaman akhirat itu? Ayo kita ukur lagi. Kita lihat seberapa kuat kita mempersiapkan hidup di dunia yang betul-betul sangat menipu. Ini dikatakan oleh Allah sendiri, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Terus kita bandingkan dengan bagaimana kita menyiapkan akhirat kita yang kekal, bahkan di alam barzah, di kubur itu. Walau taro idzil mujrimuna nakisuru, dan seterusnya itu ya. Kita melihat orang-orang kuburan itu ketika kanan kirinya sudah mulai dipukuli, sudah disiksa, dia minta farjina na'mal sholihan, ya Allah kembalikan kami dan kami akan ngaji di takrat ini, saya akan datang terus. Tapi sudah terlambat.
Maka kepanikan itu sebetulnya panik kalau melihat dirinya belum maksimal ke Allah, panik kalau melihat keluarganya belum settle untuk masuk bersama-sama ke surga, panik kalau melihat lingkungannya belum. Itu panik. Kalau COVID sudah jelas qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan pernah menimpa musibah yang ada di dunia ini kecuali yang sudah ditulis. Kecuali yang sudah ditulis. Maka ada kabar gembira Bapak Ibu, tapi ini wabahnya taunnya. Tapi hampir setiap wabah, ketika Ibu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, malton anton ya. Rasulullah menjawab, memang wabah itu azab yang dikirim Allah. Hadisnya Imam Bukhari insyaallah ya. Bahkan di ini ya dikupas oleh Ibnu Hajar insyaallah di Fathul Bari itu. Azab yang dikirim Allah kepada siapa yang dikehendaki, ada tanda kutip yang dikehendaki azab. Tapi fajalahu rahmatan lil mukminin. Tapi wabah ini rahmat bagi orang yang mukmin. Bahkan kelanjutan dari hadis itu kalau kita dengan syarat, kata Rasulullah, musim wabah fayabkusu fi baitihi, sering di rumah. Jadi teori lockdown itu sudah dari Rasul, sering di rumah dan sabar dan mengharap pahala dari wabah ini. Apa yang akan diberikan? Kalau itu yang dilakukan, kita akan mendapat pahala setara dengan mati syahid di medan perang. Periksa Imam Bukhari. Ya memang tidak nyaman Pak ngaji seperti ini nih. Nah ini baru tahu Ibu bahwa rupa saya seperti ini. Ya seperti ini. Kenapa saya tutup? Kenapa saya tutup? Saya tidak takut ketularan, tapi takut nulari saya. Itu namanya ihtimam. Ihtimam itu sifat orang muslim. Dia berpikir keras, jangan sampai ada orang yang dirugikan di kanan kirinya. Saya tidak takut ketularan, enggak. Tapi takut nulari. Apalagi saya pendatang. Ibu kan tidak tahu, Bapak tidak tahu siapa saya. Maka ihtimam itu Bu dapat pahala. Orang yang bermasker takut ketularan kecil pahalanya, tapi bermasker takut nulari saudaranya. Ayo siapa tadi yang niat masker takut nulari sebelahnya? Tapi kan rata-rata takut ke? Iya, kenapa? Tidak punya ilmunya. Pagi ini dapat ini saja sudah bagus lah ya. Dapat ilmu masker. Bismillah, saya pakai masker ini. Sungguh ya Allah, saya tidak takut karena engkau sudah tulis siapa yang akan kena. Tapi saya takut nulari, jangan-jangan saya ini OTG. Apa sih endingnya? Kok sangat-sangat ditakuti? Paling banter, kenapa? Kena COVID paling banter, mati. Padahal mati itu wala sa'atan yastakdimun, tidak maju, tidak mundur. Justru yang aneh umur 60 belum takut belum mempersiapkan kematiannya. Padahal Rasulullah sudah jauh pada saat beliau masih hidup. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuz dzalik. Imam Bukhari insyaallah hadisnya. Umur umatku itu bergerak antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuz, sedikit yang bisa keluar dari angka itu. Lah saya ini sekarang sudah zona merah 64. Masya Allah, sudah mbah, asli mbahnya. Wow, cucunya sudah mau SMP. Tapi pertanyaannya, ada yang umur 60 ini? Ada ya bapak-bapak yang umur 60? Coba Ibu? Banyak.
pernah dengar, saya kemarin tuh, saya punya teman waktu SD, SMP, SMA sampai berpisah di perguruan tinggi, paling ganteng sendiri, paling kelihatan sehat. Lah kok mati kemarin itu? Nggak kena COVID, nggak. Kalau foto itu paling dirasa iki. Tapi matinya malam Jumat. Ada hadis Imam Bukhari juga yang bahkan dikupas oleh Syekh Albani, itu ada 19 pintu masuk syahid. Itu salah satu diantaranya orang yang normal imannya lalu meninggal di hari malam Jumat atau Jumat, syahid. Tidak ada, minimal hasan hadis pendukungnya. Maka saya kalau ada teman meninggal malam Jumat atau Jumat, mesti saya urus apa amalannya kok sampai meninggal hari Jumat. Ya syahid itu sebabnya jangan diminta, termasuk melahirkan, mati melahirkan tuh. Tapi tidak boleh loh pas hamil, ya Allah matikan saya biar saya malah mati sangit, ya. Mati tenggelam, sakit perut, termasuk TBC itu ada arah yang mengarah ke syahid. Orang syahid itu tidak mati loh, berahya, dia hidup, dijemput oleh Allah. Maka karena endingnya ke sana, ya seharusnya kita mempersiapkan, siap-siap. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, ada pertanyaan yang harus dijawab. Kalau tidak bisa jawab, celaka ini ya. Kenapa kita kok hidup? Kenapa sih dihidupkan? Setelah dihidupkan mau kemana? Tugas kita apa? Maka mari kita pelan-pelan ngaji, ya mudah-mudahan bermanfaat. Satu saja ya, 1-2 yang kita sampaikan bisa kita wujudkan, dan lebih-lebih saya sendiri ancamannya. Maka memang paling berat jadi ustaz, jadi pimpinan pondok itu berat. Kenapa? Sebelum melakukan, sebelum menganjurkan, dia harus sudah melakukan ya. Kalau enggak, ada guyonan kaburo magetan. Jadi tidak ada jawaban lain, tidak perlu mencari jawaban. Kenapa manusia itu dicipta oleh Allah? Di Az-Zariyat 56 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, mari kita terjemahkan, tidak pernah ada tujuan lain penciptaan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dunia, waduh, dahsyat memang dunia itu. Tapi tempat kita untuk pindah ke kehidupan yang sebenarnya. Nilainya rendah loh Bu, Pak. Bahkan mungkin pernah saya sampaikan pada yang pengajian terdahulu, ketika Rasulullah bersama-sama para sahabat melintasi Laut Merah, ya lalu dihentikan semua. Wallah, kata Rasulullah, diawali dengan sumpah, wallahi ya. Bukan wallahu, kalau wallahu kata Ustaz, bukan sumpah katanya. Wallahi mad dunya wal akhirah. Kalau kamu mau membandingkan dunia dan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isbahu fil yammi falyanzur bima yarji. Ditelupkan jarinya ke Laut Merah, diangkat, hei sahabatku. Dunia yang kalian perbutkan sampai kadang-kadang mau jadi apa nyogok, mau jadi PNS nyogok, mau jadi ini nyogok. Inilah nilainya seperti air yang nempel di jariku ini. Lah kok direwangi gelut, direwangi peluruk-pelurukan, direwangi nyantet, padahal nilainya iya. Sedangkan akhirat, sisa di lautan yang sekian luas itu akhirat. Jadi tidak bisa dibandingkan. Makanya Bu, kalau jenengan gegeran dengan suami urusan perkara dunia, ambil koboan, celup-celup nih tangan nih. Kilo mas, awake dhewe gegeran perkara iki lho. Gegeran boleh nih gak iso bangun malam, gak dibangunkan sama-sama kesiangan, lalu gegeran. Sopo ki sing bermaksiat kok gak bisa bangun malam? Gak mungkin gak bisa bangun malam kalau gak
maksiatnya banyak. Kalau maksiatnya tipis, insya Allah masih bisa bangun malam. Itu bisa untuk gegeran. Kenapa? Yang dikejar akhirat itu mahal. Dunia tidak kebagian, ya wis lah. Memang standarnya wabtawi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa, hanya sekedar jangan. Tapi bukan berarti kita tidak mau dunia. Kita tidak bisa apa-apa tanpa dunia itu. Tapi jangan salah, dunia itu alat untuk membeli akhirat. Apapun. Jadi Bu ingat ya Pak, nilai dunia seberapa? Air yang meter. Aduh. Tapi saya tidak mau mengupas, saya pernah kena ujian Allah ya. Ngaji dengan di Masjid Darul Hikmah itu, dunia kok dipikir lah, usah. Saya guyonan, apa hilang, alah ben hilang, dompet hilangnya lah ben hilang. Habis pengajian saya berangkat sorenya ke Kudus. Nyampe, saya kebetulan pabrik rokok Sukun itu masih besan, tapi sekarang anak saya meninggal ya. Nyampe di sana, dompet hilang. Aduh, baru ngomong pagi malam kejadian. Untung habis ngaji apa yang saya ucap? Biar hilang-hilang ora popo, aku ora sedih. Bar muni ngono ya rada sedih. Tapi masya Allah, memang isinya banyak macam-macam di situ. Bahkan kalau ada yang memanfaatkan teknologi bisa ngambil seluruh aset saya. Saya segera blokir. Apa yang terjadi? Waktu itu Ponorogo itu tidak tahu dosa apa enggak saat ini. Ponorogo itu mungkin Pagetan juga kehabisan stok belangko KTP. Padahal saya tidak punya fotokopi. Kalau tidak ada KTP tidak bisa diurus surat-surat yang hilang. Apa yang terjadi? Saya ngebel ya. Kebetulan kepala dukcapilnya teman. Apa yang terjadi? Sudah Ustaz, tidak usah kemana-mana, nanti siang diantar. Dosa enggak ya ini? Orang lain dipersulit, saya kok. Orang lain bilang nggak ada belangko, tapi saya kok malah yang ngeter nih malah saya masih ingat sekcamnya kecamatan. Karena kan ada arsipnya ya. Sekarang kan foto tinggal cetak ulang gitu. Dan setelah itu memang semua lancar. Nah, mungkin itu memang di ujian Allah pada saya habis ngomong itu, habis bicara. Makanya saya tidak berani nerangkan lebih jauh. Ya sudah, hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Terserah Allah saja. Maka kesimpulan yang pertama, mari kita cerdas menghitung akhirat. Karena apa? Itu ada di rukun iman. Waktu kita kecil dulu, iman pada hari akhir. Tapi lemah kita itu, perwujudan kesehariannya lemah. Kita dibuat pusing kalau tidak bisa menggapai apa yang dikejar di dunia. Tapi tidak pernah pusing kalau kita sangat jauh dengan perilaku-perilaku orang surga. Habis Pak semua jabatan Allah. Makanya saya kalau ditanya Bapak jadi apa, saya itu paling seneng saya jadi presiden panti. Saya ini presiden panti tunanetra Bu. Jangan main-main dengan saya. Kalau main-main dengan saya nanti doa anak-anak saya berdoa semua jebol ya. Tidak bisa melihat Bu. Sebanyak 60 lebih ya. Total hampir 80-an. Yang lain itu apa, yang semua total ini. Kalau ingin sugih, dolan ke tempat saya. Terasa sekali, masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu betul sekali ya Allah. Tapi ingatlah, besok di akhirat ada hadis yang bercerita orang-orang yang matanya normal di dunia itu banyak memprotes, ya Allah kenapa saya tidak dibutakan di dunia sehingga mudah masuknya surga. Itu protesnya orang-orang yang normal seperti saya. Tapi pengurus anak yatim itu anwal kafil kata Rasulullah ya,
Jadi besok kalau ingin bertetangga dekat dengan Rasulullah, uruslah anak yatim, uruslah yayasan yang mengurus anak yatim. Besok di surga dempet begini, kata Rasulullah. Baik, saya akan mulai. Apa sih liya'budun untuk ibadah itu apa? Yang pertama, mari kita lihat islamisasi diri dulu. Bapak Ibu, di Al-Baqarah 208 insyaallah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, ila akhirnya. Jadi dalam berislam itu harus kafah, total. Tidak boleh mau sebagian ayat dan tidak mau pada sebagian yang lain. Ini yang paling bahaya ibu-ibu. Ibu-ibu ini contoh. Siapa yang tidak mau dipoligami? Siapa yang mendukung poligami? Siapa yang protes? Tidak mau dengan satu ayat, maka kafirlah orang itu. Fankihu ma tabalakum minan nisa matsna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Teruskan ayat itu, jangan berhenti di situ. Boleh bapak-bapak ini menikahi 2, 3, 4. Lalu ada ibu-ibu yang cerita, aku melawan itu, saya tidak mau. Kafir, Bu. Kafir. Nanti tak ajari caranya biar tidak kafir tapi aman gitu ya. Saya niru jawabannya istrinya Ustadz Wijayanto ketika diwawancarai di Trans 7 mungkin. Beliau ditanya, Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang poligami? Saya dukung gitu. Tapi mudah-mudahan jangan suami saya, katanya. Sebetulnya Ibu, kalau Bapak tuh ngaji tidak berani tidak berani. Kenapa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Saya pingin 2, sangat pingin dulu waktu umur 30, 40. Kalau sekarang sudah angkat tangan. Tapi ada bapak-bapak yang protes. Lah kapan adil kalau belum dicoba, katanya. Lah adil kok dicoba-coba? Saya itu asli Madura, Bu. Di Madura itu banyak teman saya yang sampai 3, 4, bahkan nikah langsung 4 ada itu. Saya tanya, apa tuh Cak? Resepe kowe kok iso bojone 3 piye? Ojo ora usah milu-milu. Syaratnya kelek kabeh. Soalnya dia bukan ustaz, Pak. Kalau ustaz insyaallah bisa. Kudu mentolo. Kudu mentolo ngeplak. Kudu ya ngapus iki kudu jadi. Astagfirullahaladzim. Maka sekali lagi kafah itu diurus betul. Jangan orang lain dulu, dirinya urus. Sanggup dirinya, terutama bagaimana lebih-lebih orang yang sudah 50-an ya. Kita lihat apa pertobatan kita tuh diterima oleh Allah. Mari kita saksikan di Az-Zariyat 17, 18, 19. Saya sering lihat komentar ya, pendapat, tapi ini masuk akal ya. Ternyata setelah saya pelajari itu adalah karakter orang-orang penghuni surga. Apa yang dilakukan? 1 di 18-nya. Wabil asharihum yastaghfirun. Ternyata Bapak Ibu, orang-orang sukses itu jam sahar, di jam sahur di Az-Zariyat 18 itu. Dia itu banyak beristighfar, bersungguh-sungguh istighfarnya, mengingat apa yang pernah dilakukan, dosa-dosa apa saja yang dilakukan. Nangis di situ tiap malam. Ashar itu jam sahur. Jam sahur. Ashar itu sahar itu kalau ulama mengatakan setengah jam sebelum subuh. Jadi memang yang paling pas amalan setengah jam sebelum subuh itu istighfar yang banyak. Itu diterima Allah. Naik ke 18-nya. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Orang itu tidak banyak tidur, Pak. Tidurnya sedikit.
Nah, umur 60 kok masih banyak tidur? Apa gak beti tuh kalau hadis tadi itu? Umur umatku 60 sampai 70 dan sedikit yang bisa keluar dari angka itu. Umur sekian kok nonton TV Aldebaran, boleh nonton, tidak apa-apa. Ini Andin mungkin belum jam 9 sudah selesai gitu. Jam berapa Bu? Oh, Pak Ustadz kok ngerti? Lah bojone ndelok mosok pisah ranjang goro-goro. Nggih Ustaz. Tapi ada hikmahnya juga di situ. Ternyata orang jahat seperti Elsa itu bingung. Bingung kenapa? Nutupi ketidakbohongannya. Apa ya? Orang bohong itu kalau ingin hidup nyaman harus bohong lagi sampai dia mati. Kalau dia tidak bisa bohong sampai mati, ketahuan bohongnya. Seperti Elsa. Kok tahu? Ya sekalipun kadang-kadang dilihat TV, tapi mosok cerai guru-guru itu karo istri. Ya janganlah, istri siang capek, tapi ya dinasihati. Iki api, iki ojo koyo iki, ojo koyo iki. Kalau saya seperti Aldebaran katanya. Jadi lihat jam berapa? Pak, musim Covid Pak, imunitas tuh siapa bilang? Saya punya anak orang kesehatan, ndak pernah menasihati tidur oke, ndak. Tidur 8 jam itu tidurnya bayi. Kalau ustadz tidur 8 jam ndak punya roh, saya jamin guru tidurnya 8 jam tidak punya roh guru itu. Orang tua tidurnya 8 jam tidak terlalu apa ya, kaulan sadidanya kurang. Tidur itu Pak sesuai kebiasaan. Saya pernah baca koran ya, Kiai Misbah Jawa Timur, sampai umur 80 lebih tidak pernah sakit, flu saja enggak. Ditanya tidurnya berapa jam? 3-4 jam paling banyak sejak remaja. Ayo, berapa jam Bu? Ibu bangun jam berapa? Bapak? Rasulullah menjelang, kalau mau menjelang jam 2 berarti persiapannya sebelum jam 2. Itu yang orang-orang yang sudah bau-bau tanah ya. Orang-orang bau tanah itu umur 60 ke atas kan bau tanah biasanya. Ya sudah, aku mengakui saja. Jadi jangan pernah ada kegiatan yang membuat kita berat untuk bangun malam. Maka kalau Rasulullah Bu Aidah itu segera tidur setelah Isya ketika tidak ada apa-apa. Itu cara hidup Rasulullah. Bu Aidah Qailullah itu tidur sedikit di siang hari, tidur kualitas, mungkin senden, mungkin sebentar. Tapi yang penting malam itu memanfaatkan. Kalau perlu nanti sampai kepada satu makom kita nunggu jam malam datang. Kenapa? Nunggu tahajudnya, saat-saat yang ditunggu. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, seandainya tidak ada hiburan yang sangat mengasihkan, seandainya boleh, saya lebih baik minta mati ya Rasulullah. Tapi saya punya kesenangan yang tidak bisa ditukar. Apa itu Mu'adz? Bangun malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji, lambungnya jauh dengan kasur, jauh. Pak, jam berapa idealnya? Ya idealnya kita yang sudah umur sekian ini harus cari yang maksimal, yang berdirinya lama, sujudnya lama. Kalau Rasulullah tidak bisa ditiru. Ketika Abu Hurairah pernah ikut bermakmum, siapa lagi? Ibnu Abbas pernah ikut. Bahkan itulah sunnahnya. Kenapa Rasulullah kalau sholat berdua juru jejer? Jadi ketika melihat ditarik Rasulullah supaya dempet di sebelah kanannya lurus. Kata Ibnu Mas'ud, saya itu bukan tidak khusyuk, tapi saya tidak akan ikut lagi. Saya itu nunggu rukuknya Rasulullah tidak ruku. Saya kira di ayat yang ke-100 Al-Baqarah ruku. Nah ruku, oh sampai selesai Al-Baqarah. Nah ruku, terus ke Ali Imran. Mungkin Ali Imran tidak ruku lagi, baru selesai An-Nisa, baru ruku.
Lah kalau kita trikul, napa trikul? Tapi niku ampuh loh. Al-Ikhlas 3 kali selesai sama dengan satu. Ya ketika Sayyidina Ali, hatamkan Quran, saya kata nanti saya kontrol, kata Rasulullah. Datang Ali, Sayyidina Ali tidur. Itulah bukti bahwa Sayyidina Ali pintu gerbang ilmu kan. Misalnya kamu sudah saya. Kenapa? Saya sudah baca Al-Ikhlas 3 kali. Lainnya baca, Sayyidina Ali tidur. Nilainya sama. Tapi jangan diterjemahkan beda nanti, sebab sebaik-baik amalan ada juga al-hal war multahar. Apa itu? Ngaji dari depan sampai akhir, selesai balik lagi, namanya al-hal wal murtahal. Di samping itu Rasulullah tidak pernah lepas surat munjiat. Nah ini yang ingin saya tawarkan. Musim Covid itu jangan lepas baca surat munjiat tiap hari. Apa surat munjiat itu? Yasin, Ad-Dukhan, Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 7 surat penyelamat. Kalau bisa jadikan untuk bacaan surat malamnya. Ya 1 rakaat Yasin, Allahu Akbar, Yasin sampai selesai. Pernah pengalaman? Dicoba. Yang sepuh-sepuh bisa, dah hafal, pegang Yasin, Ad-Dukhan, Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini tidak pernah dilepas oleh Rasulullah. Maka malam Jumat itu kafe Yasin, ya pas Jumat juga, karena tiap hari baca surat munjiat Rasulullah itu. Di samping yang itu al-hal wal murtahal. Insya Allah Pak, urusan itu ada yang ngurus, Allah yang ngurus, Allah yang menyelesaikan. Betul, saya merasakan sekali setelah sekian pengalaman hidup sampai 64 begitu. Ya Allah, kacamata manusia sudah bisa mengatakan tidak bisa. Bisa kalau kita yakin. Yang penting satu modalnya. Ana inda dzanni abdi bi. Ini hadis qudsi. Qala Allah. Sekalipun hadis ini qala Allah. Qala Allah Ta'ala. Kata Rasulullah ya. Ana Allah bersama kerentek hambanya. Pondok ini sampai kiamat akan aman dari aman. Insya Allah anak cucuku besok soleh solihah, pasti terjadi. Jangan pernah terbersit. Ketok ya aku kiri sesu. Kiri anakku ketok orang karu-karuan kabeh. Ya itu yang diberikan. Kenapa? Allah bersama kerentek. Ketok jodohku ki angel. Yangil tenan. Lah Allah diajak. Kalau mau komunikasi dengan Allah yang enak-enak, insya Allah bisa ya Allah, insya Allah bisa. Anak indah yang tibi. Apalagi yang sudah alim Al-Fatihahnya ya. Ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masukkan seluruh keinginannya. Baru ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Itu penjelasannya Ustaz Hadi Hidayat itu. Tidak ada yang tidak selesai dengan prasangka. Modal kita prasangka Pak. Saya hidup ini yang terbesar dari prasangka. Bisa insya Allah. Bisa gitu. Dulu cita-cita saya setelah berkeluarga itu ingin ngajak istri itu sering tak ajak ke Mekah gitu. Sering, bukan hanya pernah, sering. Kelakon. Mudahnya apa? Duit, mudah. Prasangka. Jangan pernah memasukkan negatif di sindangan. Itu yang diberikan. Kenapa? Anak indah bersama. Dhoni prasangka hambanya abdi. Mungkin di WA sering beredar sejarahnya Sudes ya. Sudes kecil itu nakal. Ketika bapak ibunya ada kedatangan tamu, masalah makanan Mekah yang terkenal mandi itu ya. Mungkin yang sering haji, sering umroh. Saya punya langganan di sana Pak. Kalau ngajak saya nanti tak antar. Di 3 tempat bagus Pak. Nah, ketika bapak ibunya sedang jagungan tamunya, sudah kecil itu ngambil pasir disoy. Ketika ibunya mau menghidangkan masakannya, dilihat juga seperti itu. Apa yang dilakukan ibunya?
Ini coba bedakan dengan ibu-ibu yang hadir nih. Ya Allah, sudah, muka-muka kamu jadi imam masjid besar besok. Mudah-mudahan kamu jadi masjid Haromain. Bukan ketek iki. Ketek tenan nih. Ketek jadi ketek tenan. Coba ibu itu bilang, moga-moga kamu besok jadi lurah misalnya. Lurah yang diridhoi Allah ya. Ke surganya lebih cepat. Jadi jangan pernah keluar ucapan yang tidak nyaman. Itu yang akan diberikan. Saya sering itu. Saya paling marah-marah kepada keluarga kalau mau berangkat terus bilang gini, iki jam sibuk, wadah sibuk tenan, macet tenan. Belum sudah minta macet. Saya katakan tidak ada macet. Allah nanti yang akan ngatur di jalan. Bahkan ada yang lebih gawat lagi, tatoyur itu syirik. Contoh, Bapak Ibu mau ke Surabaya, kejatuhan cecak, ya, kejatuhan cecak, terus diputar prasangkanya, duh, iki arep cilaka iki, cecak kok jatuh. Pernah saya buat apa ya, perbandingan, bukan guyonan ini, bukan, naudzubillah, bukan guyon. Kalau pikirannya seperti itu diberikan. Pernah saya alami, saya punya anak dari Ngerayun banyak di situ, bahkan ada yang sudah muhafidz Quran ini. Besok janjinya kembali lagi ke Ngerayun. Ada mungkin 5 orang di rumah itu. Sekarang saya kuliahkan di IAIN. Sudah saya tawari, kamu mau S2 silahkan. Kalau mau S1 pulang silahkan, tapi syaratnya kamu pulang ke Ngerayun. Ponorogo tidak butuh kamu, Ngerayun yang butuh. Nah, ketika saya mau berangkat ke Surabaya ngajak dolan, sebab begini Pak, anak panti juga perlu diajari. Anak-anak yang tidak pernah melihat toko-toko besar, kantor-kantor besar, bagaimana dia mau bercita-cita besar. Maka anak-anak asuh saya itu sering saya ajak ke Tunjungan Plaza, saya ajak lihat kantor gubernur, saya ajak masuk ke bank kadang-kadang. Iki loh. Oh, ya. Nah, mau berangkat saya kejatuhan cecak di garasi itu. Alhamdulillah, mau dapat saya. Mau dapat rezeki. Udah berangkat, tidak ada apa-apa. Memang betul prasangka saya itu. Di Jombang mampir ke rumah makan Amat itu. Di situ yang mahal itu rawon buntut. Saya minta rawon buntut lah, kok dilala anak-anak saya yang 8 orang itu minta rawon buntut semua. Ya rotok sedengan ya. Kalau sami Pak, kula ya wis sami kabeh buntut. Tak delok rombongan satunya sama. Ya wis gak apa-apa. Iki mumpung nek metu le macak sugih le ya, gak apa-apa le. Mulih engko rotok kirine ra apa-apa. Yang penting pas metu ki rotok ojo kiri, ojo. Ya betul. Saya selama hidup tidak pernah naik kereta elek, enggak. Saya dinasihati bapak, nek kue senengani naik kereta elek, rezekimu iki kayak sakmono. Aku ora gelem, Aku nek gak apik ra gelem. Ndilalah Gusti Allah tuh ngasih aku sing apik-apik. Kenapa? Aku petungnya karo Gusti Allah, itu karo menungso. Aku pesawat nih Garuda aku gak budal. Larang gak apa-apa. Hotel katok ndak nyaman, gak gelem. Bener Pak. Setelah mau bayar, apa yang terjadi? Sampun Pak, ada yang bayari gara-gara prasangka tadi. Ya toh. Cecak jatuh bukan berbuah malapetaka, tapi berbuah rezeki. Di pojok sana ada toko Amarta, saya sebut aja karena orangnya tidak ada, masjid. Memang saya Bapak Ibu janjian dengan teman ngaji itu, siapa yang makan ke restoran harus punya serep duit lebih. Kalau ketemu temennya nih gak bayari, ngisi nih, minimal nawari berapa. Tapi jangan basa-basi, mau bayari betul gitu. Engko berapa gak usah ditinggal saja gitu. Bener. Kodenya apa? Aku ulang tahun, katanya masjid itu. Banyak itu Pak. Kenapa? Main prasangka. Baik. Aduh, sampai jam berapa ini ya? Jam 7 berapa ngajinya? Yang kedua, islamisasi keluarga. Ya, pertama islamisasi
Setelah aman dirinya untuk masuk ke surga, dihitung-hitung, insya Allah saya punya ustadz, punya teman-teman soleh, insya Allah besok ada yang nolong saya. Maka yang berikutnya islamisasi keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bu, kalau ada wartawan datang ke jenengan, diminta jenengan yang paling ditakuti nopo? Saya dulu sebelum ngaji tafsir At-Tur 21, sebelum saya baca sendiri di Ibnu Katsir, tafsirnya Ibnu Katsir, hidup itu kadang-kadang di tengah-tengah senang itu saya tahu-tahu drop gitu. Kenapa gitu? Saya membayangkan ada orang-orang yang saya cintai tidak bisa ke surga bersama-sama. Jangan-jangan saya mungkin, atau jangan-jangan orang saya cintai, mungkin istri, anak, cucu. Ini malapetaka terbesar itu Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa melihat orang-orang yang dicintai di dunia tidak ada di surga. Enggak toh? Enggak ada Bu. Ini yang paling gawat, bukan Covid, bukan. Tapi kita ketakutan jangan-jangan orang yang kita cintai tidak bisa bersama-sama masuk ke surga. Maka qu anfusakum wa ahlikum nar. Tapi jangan panik Pak. Ada kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa merujuk kepada surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan seterusnya. Kalau diterjemahkan, sungguhnya ketika besok anak cucu kita ini mati dalam keadaan beriman, lalu bapaknya disebut bapak, tapi tidak harus bapak, mungkin anak, mungkin ibu, mungkin ada yang duluan masuk ke surga, maka didatangi oleh Allah, ditanya, kamu minta apa? Dan kata Rasulullah, salah satu puncak kasih sayang Allah kepada makhluknya yang namanya manusia yang sudah masuk surga pada saat itu, maka rata-rata orang yang masuk surga itu dia menanyakan orang-orang yang dicintai untuk dikumpulkan di satu kamar. Dia minta istrinya, dia minta anaknya, cucunya, sahabat-sahabatnya, dengan catatan matinya alhaqna bihim dzurriyyatah, syaratnya bil iman. Jadi Pak, besok bisa jadi ngaji bareng ini jadi penolong kita loh. Makanya jangan pernah tidak mencintai orang-orang yang dipandang soleh. Mereka itu besok yang menolong kita. Dan kalau ada salah satu yang sukses di antara keluar, periksa, baca Ibnu Katsir. Kata para ahli tafsir ketika yang menjelaskan Ibnu Abbas, ya tidak berani mendiskusikan, dipastikan kebenarnya hadis itu. Jadi Allah itu nari apa? Ya, rata-rata orang di surga itu minta, saya ingin ibu saya belum kelihatan, anak saya, diberikan semua dengan catatan matinya waktu di dunia bahwa iman sekecil apapun. Maka jangan pernah lupa untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Nah, kami ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dzinika wa ta'atik. Ya wahai zat yang sering membolak-balik hati kami, ya. Kami itu siapa? Ya keluarganya, ya sahabatnya, ya jemaahnya. Tetapkan ya Allah pada ketaatanku dan agamaku. Allah marzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Banyak doanya mengarah ke situ. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ika. Iman ketika saya ketemu denganmu ya Allah. Itu permintaan yang paling tinggi. Wa tardo bi qadaika. Ya, ada Covid itu saja. Wa takun qanaah. Makanya Bapak Ibu, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, ayo periksa anak-anak cucu kita. Bagaimana ngajinya? Betul Pak, saya asar sampai karena ini musim Covid, ini meriksa tajwidnya, makhrajnya anak-anak cucu. Ya anaknya cucu, menantu, ayo ngaji. Mengaji sak lembar aja. Terlihat, bahkan kalau punya kemampuan sampai sifatul hurufnya ya, oh ini ngeses, oh ini terus, ini tertahan. Oh,
Itu dia ajarkan pada anak cucunya. Kenapa? Besok kalau salah satu ada yang sukses ke surga dan kita mati dalam keadaan iman sekalipun masih banyak dosa, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunub jami'ah. Luar biasa ayat ini, Pak. Al-Zumar berapa ya? Lupa saya. 53. Orang dosa itu kan berkelas-kelas. Kelas tertinggi itu qul ya ibadilladzina asrafu. Orang yang sudah melampaui batas, pol jahatnya, tapi tidak melakukan syirik dia. Jahatnya pol. Mungkin bos togel, mungkin juga mucikari, mungkin juga pelacur sendiri. La taqnatu min rahmatillah, asal dia tidak putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunub jami'ah. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Maka jangan takut, Pak. Mantan itu tidak penting. Yang penting innamal a'malu binniyat. Betul, tapi bukan itu yang saya maksud. Innamal a'malu bil khawatim. Orang itu terpenting terakhir-terakhirnya. Mantan ustaz gawat. Jadi terakhir menjelang wafatnya itu, ya Allah, memang Pak ada hadis yang membuat kita termotivasi untuk punya umur panjang. Khairun nas, yang pertama jelas pasti menyebut anfa'uhum linnas. Ada lagi khairun nas, sama yang meriwayatkan sama. Khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang tapi dia masih istiqomah melakukan kebajikan. Wasa amaluhu, ya. Kalau yang sejelek manusia, wasarrun nas, sejelek-jelek manusia, mantola umuruhu wasa amaluhu, dia diberi umur panjang tapi masya Allah semakin jahat, Pak. Bapak pernah ketemu orang usianya sudah sepuh tapi waduh, di masjid bingung kalau ada orang itu, serba salah, gak datanya imam nesu, didatanya imam rotok ngeset bacaannya. Aduh, nih gak datanya imam, aku iki, wah mas aku bingung. Mari kita bercita-cita umur panjang. Mudah-mudahan yang hadir ini Allah takdirkan punya umur panjang yang tadi itu yang dicintai Allah. Allahumma tawwil umurana wa ahlana wa dzurriyyatina fis sihhati wal afiyah. Ya. Selesai sampai di sini? Tidak. Liak budun itu selamat dirinya, menyelamatkan keluarganya dan menyelamatkan masyarakat, baru paripurna. Islamisasi masyarakat itu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya, di Ali Imran 104 dan seterusnya. Jadi ada pondok seperti ini untuk apa? Ini sebetulnya mengamalkan 104 itu. Ada sekelompok manusia yang mau berpikir untuk orang lain, baru itu disebut paripurna liak budunnya. Tidak selesai hanya ahli ibadah, Pak. Ahli ibadah itu namanya muslihun, ya, solihun. Maka di surat Hud ayat 117, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Yang selamat itu adalah orang yang muslihun, Pak. Muslihun itu baik untuk dirinya tapi bermanfaat untuk orang lain. Solihun tidak ada jaminan selamat. Jelas, buka surat Hud, ya. Apalagi ada lagi, ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ketahuilah, jagalah dirimu dari siksa api neraka yang tidak hanya menimpa orang-orang yang dolim saja. Berarti orang solehun terancam. Muslihun yang aman. Muslihun itu dirasakan keberadaannya. Di rumah, masya Allah, istrinya menunggu kalau tidak datang, tidak ada. Anak-anaknya menunggu. Jangan sampai kalau bapaknya datang, duh, malaikat teko nang di
Ibu kalau suami di rumah seneng loh boten nggih? Seneng, alhamdulillah. Ciri-ciri keluarga yang sakinah mawaddah rahmah itu kalau ini salah satu pergi suweneng, alhamdulillah, rodok longgar. Ini pun boten beres ini. Boten beres. Makanya saya kalau ada acara kok masih ada peluang untuk bawa istri, kadang-kadang penataran nawar saya ke panitia, boleh saya ambil hotel sendiri, saya biaya sendiri, tapi saya bawa istri. Sering itu saya. Enggak apa-apa Pak, dibawa aja nanti biar panitia. Ya, padahal itu hanya gertak sambal paling dipenuhi. Tapi intinya memang yang paling aman pergi itu bersama keluarga. Itu sunnah lagi. Ngajak teman, ngajak keluarga itu perintah Rasul. Jadi jangan sampai di rumah itu tidak nyaman. Orang itu gelisah untuk segera pulang ke rumahnya. Kenapa? Di rumahnya ada sesuatu yang luar biasa. Itu muslihun. Makanya Bu, Masya Allah, hiasan terindah, harta termahal kata Rasulullah, istri yang solehah. Istri kalau dilihat menyenangkan, Masya Allah, pintar menyembunyikan apa yang menjadi beban yang disembunyikan pada suaminya. Enak lah Bu jadi ibu itu. Ada hadis kalau ada seorang istri sholatnya tidak punya utang, puasanya tidak punya utang, mati dalam keadaan ridho suami, disilahkan milih pintu surga yang manapun untuk ke surga. Coba apa ada untuk bapak-bapak? Tapi ibu bilang berat, melahirkan. Kalau nyuci bapak loh, salah ya, nyetrika tuh bapak, masak tuh bapak. Coba bapak ke Mekah, ada ndak perempuan jaga toko? Ada? Ndak ada. Perempuan istri itu bersolek, maca. Untuk apa? Menyenangkan suami. Nah, ibu sekarang ndak maca kalau datang ke manten, maca kalau arisan ya. Di rumah dasar rong dino diumpas ya dimengko. Tapi kalau suaminya ridho tidak apa-apa. Yang penting jenengan sering komunikasi, Mas, jenengan ridho enggak Mas saya pakai daster? Saya ridho, sudah selesai. Komunikasi yang penting. Nah, kembali kepada Islamisasi masyarakat, ada kisah menarik Pak. Ada hadis begini. Ada seorang namanya Abu bin Hashim. Dia hidup di zaman Rasulullah masih hidup. Dia punya keistimewaan Bapak Ibu. Tahajudnya itu sudah puluhan tahun dia tidak pernah sakit dan tidak pernah kesiangan. Dan tahajudnya bukan tahajud seperti kita, tahajud kualitas. Suatu ketika dia mau ambil wudhu, dia melihat sosok makhluk, dia tidak takut. Kalau kita mungkin ketemu apa pocong itu ya, sudah jerit-jerit ini. Dia tidak takut, dia sapa. Siapa kamu? Saya malaikat. Untuk apa kamu? Saya ditugas Allah untuk mencari dan mencatat orang-orang yang dicintai Allah. Terus yang dibawa itu apa? Ini catatan orang-orang yang dicintai Allah. Semua dari sini. Coba tolong dibuka, cari nama saya. Dibuka. Tidak ada. Malaikat itu tahu bahwa namanya tidak ada. Tolong buka lagi. Baru dijelaskan, maaf, saya dilarang Allah untuk menulis namamu di dalam buku ini. Maka tersungkurlah dalam kisah itu ya, si Hashim, Abu bin Hashim itu. Kamu ingin tahu apa sebabnya? Sebabnya adalah kamu itu sekalipun bertahajud sudah puluhan tahun, tapi kamu itu hanya ingin dilihat orang lain dan bangga dengan tahajudmu, bahkan sering dijadikan postingan ya, status. Alhamdulillah bisa bangun jam 1. Tangannya di sini, difoto, cepret ya, disebar. Boleh bangunkan teman untuk membangunkan tahajud, bagus bagi yang ikhlas. Saya belum berani. Jawab saja saya tidak berani. Saya ingin jadikan amalan yang satu ini rahasia saya dengan Allah. Bahkan seandainya ada sesuatu yang bisa saya sembunyikan dengan istri pun, istri tidak tahu. Tapi tidak mungkin karena kita membangunkan istri. Yang ideal Pak, suami bangun duluan baru istri dibangunkan. Tapi
suami akhir zaman banyak yang dibangunkan istri. Nggih, leres. Itu maaf, tidak normal. Rasulullah itu sudah lama tahajudnya baru membangunkan Ibu Aisyah. Kadang-kadang tinggal berapa, dibiarkan istrinya tertidur pulas. Kenapa? Dikhawatirkan capek. Rasulullah sering seperti itu. 3/4 permainan tahajud baru 1/4-nya istrinya dibangunkan. Yang pertama itu kata malaikat, kamu itu bangga, merasa lebih alim dari yang lain, merasa lebih siap untuk ke surga daripada yang lain karena tahajudmu memang bagus. Itu yang membuat gagal tahajudmu. Yang kedua, kamu itu minta sugih sudah dipenuhi, tapi kamu tidak pernah memberikan kontribusi kepada masyarakat Islam. Maka Agariyat tadi 17-18, yang 19-nya wafil amwali hakul sailul mahrum. Pertobatan itu kalau diterima, sayap pertamanya adalah ahli sholat malam, yang kedua ahli sedekah. Kalau dua ini belum kita miliki, Pak, jangan mati dulu. Jangan mati dulu. 18-19. 18-nya itu pertobatan, sifat akan berbuahkan menjadi orang yang sangat sedikit tidurnya. Yang kedua, yang ketiga akan sangat-sangat gampang untuk melepas hartanya untuk kepentingan yang memerlukan di jalan Allah. Enggak, Pak, tidak akan dimiskinkan karena sedekah. Insya Allah semua sudah punya pengalaman sendiri-sendiri. Justru kalau dipancing pas-pasan, dipelepas pisan malah asal, tidak setengah-setengah loh. Tirulah Robi'ah al-Adawiyah ketika punya 2 buah, dia sendiri sudah agak lapar dan lapar betul, diminta oleh orang tua, dikasihkan apa enggak? Nih dikasihkan, aku ya butuh, tapi tidak dikasihkan gimana ini? Lalu teringat Al-Baqarah 161 ya, 161 ya, masalul ladzina yunfikuna amwal itu ya. Maka dilepaslah buah ini oleh Robi al-Adawiyah dalam kisah, tapi ucapannya lucu, Pak. Ini bisa ditiru. Ya Allah, saya berikan buah ini, tolong pengembalian yang 10 kali lipat, saya minta cepat. Tolong ya Allah, yang 10 kali janjimu, tentu 10 sampai berapa? 700 ya. Yang 700 saya minta di akhir, yang di dunia saya minta cepat ya Allah. Diberikan 2 buah. Maka si tua itu pulang. Apa yang terjadi? Tidak sampai sore datanglah orang bawa ini, dibuka buah seperti tadi. Coba dihitung, kalau 20 dari Allah, kalau bukan 20 bukan dari Allah. Dihitung 18, oh bukan dari. Ternyata ada yang ini tinggal 2. Oh ya benar-benar itu dari Allah katanya. Sudah saya minta, memang pengembaliannya minta cepat. Ibu berani? Ada tetangga sangat butuh sekali untuk kepentingan pengobatan atau anak sekolah. Ada uang agak banyak. Nih pakai uangku. Ya sahur nih duit nih, enggak duit ra usah. Lalu setelah pulang matur, ya Allah, tolong kembalikan yang 10 kali lipat cepat ya Allah. Berani? Berani. Tapi kalau dengan begini, engkau kayak gak balik. Kalau gitu ya jangan sekalian ya. Ragu itu paling dibenci. Ragu itu pekerjaan siapa, Pak? Setan. Setan itu ragu, membuat kita tuh was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas bil haqi. Masya Allah ya. Hanya takrat yang berani seperti ini. Saya mau kalau terbuka seperti ini, Mang. Tapi memang agak kesusahan ketika masuk ke Ibu. Boleh tidak percaya ke COVID, tapi saya sudah banyak teman yang meninggal karena COVID. Termasuk mungkin Bapak Ibu mendengar nama besar Ustadz Agus Yahya, Allahumma yarham. Beliau itu, Bu, Masya Allah, mudah-mudahan sekarang sudah merasakan. Kalau infak, saya di Perserikatan membuat air minum, airmu itu mau membeli, ya nih, mau membeli rumah dan tanah plus mesin laundry mau dilepas 1,2 M oleh yang punya.
Dapat saya. Ada 2 orang kaya raya di situ, makanya saya menghimpun orang kaya itu penting ya, harus ada yang kaya ya. Apa yang terjadi? Berapa? Ngacung tangannya. Yang 400 saya pinjami, yang 150 juta saya infak. Yang satunya, yang saya 150 saja juta. 150 juta, 200 juta, 500 diberikan Pak. Miskin. Malah tahun berikutnya katanya keuntungannya itu Masya Allah, zakatnya saja sudah meninggal Pak. Sudah tak ingatkan sebetulnya beliau itu sering ini. Padahal tamunya dari tiap hari keliling Indonesia karena perusahaannya ada yang di Riau. Ternyata beliau itu termasuk penyaple pupuknya 9 naga itu. Jadi kalau beli ke beliau itu tidak bisa ditiru bang obatnya karena paten sendiri. Meninggal Pak kena COVID Pak. Aduh rasanya. Tapi kita tidak boleh berkecil hati. Allah punya wali-wali yang lain nanti. Masih muncul yang lain. Tapi memang jangan abai. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah.